Tindakan pencurian kendaraan bermotor sedang marak terjadi di Kecamatan Jatinangor, termasuk di Desa Hegermanah. Telah terjadi lebih dari 12 kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah pada tahun 2024 ini. Masyarakat pun merasa resah dengan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Taskia Zaraulia dengan NIM 1972436. Perkenalkan, nama saya Charlotte Claire Johan dengan NIM 197242444. Saya Didin Badruddin Aturmuji dengan NIM 1972436. Halo, nama saya Torik Muhammad Razak dengan NIM 1972486. Salam Pancasila. Pada video ini, kami akan mempresentasikan mengenai proposal proyek Tapak Liman yang telah kami lakukan, yaitu dengan tema implementasi penyuluhan hukum untuk mencegah tindak pencurian kendaraan bermotor kepada pelajar SMA di Desa Hegermanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada proyek ini, kami memiliki rencana untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum mengenai tindak pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah dengan menggunakan metode seminar dan simulasi sidang. Kita akan menjelaskan detailnya di video ini. Keterangan pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan ini adalah tenaga pendidik SMA Negeri Jatinangor, siswa-siswi Negeri Jatinangor, dan kepolisian sektor Jatinangor. Latar belakang permasalahan yang kami temui yaitu tindakan pencurian kendaraan bermotor sedang marak terjadi di Kecamatan Jatinangor, termasuk di Desa Hegermanah. Tindakan pencurian kendaraan bermotor perlu untuk diselesaikan dengan penyuluhan hukum karena merupakan suatu pelanggaran hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menegaskan bahwa tindak pencurian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Tindak pencurian secara konstitusi telah mengatur dalam KUHP buku kedua bagian bab 22 tentang kejahatan terhadap harta benda yang dimuat dalam pasal 362 hingga 367 KUHP. Dalam pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pencurian kendaraan bermotor juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pencurian bukanlah tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh warga negara Indonesia yang beradab. Ketika seseorang mencuri, ia juga telah melakukan tindakan yang tidak adil karena telah merugikan dan mengambil hak milik korban. Adanya penegakan hukum dapat menjadi solusi untuk menghindari kurangnya adab yang terjadi dari kejahatan tersebut. Kami juga telah melakukan wawancara dengan pihak Polsek Jatinangor, yaitu Andre Gumilar, SH. Dan berikut ini adalah videonya. Kalau ada perkiraan kasarnya nih sekitar berapa gitu pencurian motor di Desa Hegermanah tahun 2024 ini deh? Kalau untuk pencurian kendaraan sepeda motor di Hegermanah ya, dari tahun 2024 ini perkiraan kasar ya. Ada mungkin sekitar 12 unit sepeda motor yang mana kebanyakan korban dari pencurian sepeda motor tersebut merupakan mahasiswa yang kos di daerah Hegermanah gitu. Kalau di Desa Hegermanah ini sebenarnya dari kepolisian sendiri udah ada gak sih cara-cara yang udah dilakuin supaya untuk mencegah gitu ini semakin terjadi banyak? Kalau untuk dari pihak kepolisian terkait dengan pencurian sepeda motor di wilayah Hegermanah, kami dari pihak kepolisian selalu melakukan patroli yang dilakukan oleh unit Samapta. Patrolinya beraneka macam, ada patroli pakai mobil, ada patroli pakai motor, ada patroli jalan kaki. Yang mana kebanyakan patroli dilakukan pada waktu malam hari dengan sasaran pencurian sepeda motor. Adapun selain dari unit Samapta Polsek Jatinangor juga ada dilakukan oleh unit reskrim. Dalam hal ini dilakukan oleh tim sus. Jadi kita bentuk tim khusus untuk menurunkan, meminimalisir angka curanmor di Jatinangor. Lalu di sini kami memfokuskan beberapa perumusan masalah, yaitu
Bagaimana kondisi wilayah pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah? Apa penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah? Dan apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah? Adapun tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, mengetahui kondisi pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah. Ketiga, mencari solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor di Desa Hegermanah. Dari kegiatan ini, berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan ilmu kepada para pelajar SMA Desa Hegermanah dengan memberikan materi penyuluhan hukum terhadap tindakan pencurian kendaraan bermotor. Kedua, memberikan sumbangan ilmu kepada para pelajar SMA Desa Hegermanah dengan memberikan materi simulasi sidang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran para pelajar SMA di Desa Hegermanah mengenai hukum dan hak warga negara. Kedua, manfaat secara praktis. Secara praktis, hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang penyuluhan hukum di Indonesia. Yang kedua, bagi sasaran diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui simulasi sidang. Selanjutnya ada gambaran umum masyarakat sasaran. Melihat kebanyakan pelaku dari pencurian kendaraan bermotor ini adalah anak muda yang berusia 20-30 tahun, maka sasaran masyarakat yang kami pilih adalah para pelajar SMA yang berusia 15-18 tahun. Sehingga sebelum mereka memasuki usia 20 tahunan, mereka telah memiliki pemahaman kuat bahwa tindakan pencurian motor ini merupakan tindakan pelanggaran hukum. Selain itu, pelajar SMA juga cocok untuk menjadi sasaran proyek kami, karena mereka sedang berada di fase penasaran dan juga seringkali melakukan kenakalan. Menurut Dr. Jane Supardi MPHD pada tahun 2013, kenakalan anak-anak biasa semakin menjadi-jadi di kala mereka sudah berada pada tahap pertumbuhan, yakni pada saat 14 tahun hingga 19 tahun. Remaja yang melakukan kenakalan tersebut biasanya tidak bisa mengontrol kondisi emosi mereka. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Para pelajar SMA merupakan target yang pas untuk diberi materi tentang penyuluhan hukum karena mereka sudah mengerti tentang larangan melanggar hukum sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah adanya tindakan pencurian kendaraan bermotor. Seminar yang kami adakan juga diharapkan akan efektif untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor ini karena kami akan bekerja sama dengan Polsek Jatinangor. Sehingga materi-materi yang disampaikan merupakan materi yang tepat dan juga pas untuk pencegahan di Desa Hegermanah. Selain itu, kami juga akan mengadakan simulasi sidang yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara langsung mengenai proses persidangan terkait pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, metode pelaksanaan kegiatan. Untuk metode pengumpulan data dan informasi, kami telah melakukan 2 metode, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data sekunder, yaitu dari jurnal, artikel, dan berita-berita di internet yang membahas tentang kasus-kasus kendaraan bermotor di Desa Hegermanah. Contohnya, pada metroaktualnews.com terdapat berita berjudul Aksi Pencurian Motor yang dilakukan oleh komplotan pencuri sepeda motor yang meresahkan warga Dusun Sukawening, RT 4, RW 6, Desa Hegermanah, Kecamatan Jatinangor, yang baru saja dipublikasikan pada 8 Maret 2024. Metode yang kedua adalah wawancara. Kami telah melakukan wawancara kepada kepolisian di Polsek Jatinangor mengenai seberapa parah pencurian kendaraan bermotor di Jatinangor, terutama di Desa Hegermanah, serta bagaimana kepolisian telah menangani masalah ini. Untuk metode pelaksanaan proyek, kami juga akan melakukan 2 metode. Yang pertama adalah seminar. Pada hari pertama kegiatan, kami akan melaksanakan seminar secara serentak kepada seluruh siswa-siswi SMA Jatinangor. Kami akan mengundang pihak dari Kepolisian Jatinangor untuk menjadi pembicara seminar kami. Seminar yang dilaksanakan akan berfokus pada penyuluhan bahwa tindakan pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan melanggar hukum sehingga tidak boleh dilakukan dan tips-tips efektif untuk mencegah terkena pencurian kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa tips-tips untuk mencegah diri kita terkena pencurian kendaraan bermotor yang telah diberikan oleh pihak kepolisian saat kami melakukan wawancara. Kita
awali aja dengan memarkir kendaraan sepeda motor tersebut dengan sangat safety. Kayak apa? Parkir dalam keadaan dikunci leher. Kalau bisa pakai kunci ganda, kunci gembok. Kunci gemboknya harus yang besar gitu, karena ada juga yang pakai kunci ganda hilang motornya gitu. Jadi pakai ganda yang besar gitu, kunci ganda. Terus parkir di tempat yang apa? Di tempat yang sewajarnya, jangan di pinggir jalan. Terus jangan di apa? Kalau di tempat-tempat kafe atau rumah makan, kita harus dekat dengan pengawasan kita gitu. Karena memang mencegah suatu tindak pidana merupakan melakukan pengungkapan merupakan sebuah kebanggaan, tetapi untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana merupakan sebuah kemuliaan, sesuatu yang kemuliaan, yang mulia. Metode yang kedua adalah simulasi sidang kasus pencurian kendaraan bermotor. Ketika siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor telah memahami materi-materi yang dipaparkan pada seminar, kami akan melakukan kegiatan interaktif agar apa yang telah disampaikan dapat lebih dimengerti dan diimplementasikan pada kehidupan mereka. Maka pada hari kedua dan seterusnya, kami akan melakukan simulasi sidang yang bertema kasus pencurian kendaraan bermotor di setiap kelas. Simulasi sidang ini dilakukan seolah-olah sedang dilakukan di Pengadilan Negeri Sumedang. Setiap siswa-siswi akan memiliki perannya masing-masing. Peran bisa berupa hakim ketua, hakim, pelaku, tim penyelidik, tim penyidik, tim penuntut, tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari jaksa penuntut umum, saksi dan tim ahli, tim pengacara yang terdiri dari pengacara, saksi dan tim ahli, dan yang terakhir adalah panitera. Simulasi sidang pencurian kendaraan bermotor akan dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah penyelidikan. Terdapat satu tim yang akan berperan sebagai tim penyelidik. Tim penyelidik bertugas untuk menyelidiki apakah kasus ini mengandung unsur pidana atau tidak. Tim penyelidik adalah siswa-siswi yang berperan sebagai polisi atau jaksa yang ditunjuk pengadilan untuk menyelidiki. Tim penyelidik akan mempresentasikan hasil analisisnya sebelum sidang dimulai. Tahap kedua adalah penyidikan. Pada tahap ini, siswa-siswi yang berperan sebagai penyidik akan mempresentasikan hasil penyidikan. Tahap ketiga adalah penuntutan. Pada tahap ini, siswa-siswi yang berperan sebagai tim jaksa penuntut umum akan melakukan penuntutan terhadap kasus. Tahap keempat atau yang terakhir adalah pengadilan. Di tahap ini, siswa-siswi yang berperan sebagai hakim menghadirkan saksi, korban, atau pelaku disertai kuasa atau penasehat hukum untuk kemudian diputuskan melalui bukti-bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan. Berikut adalah roadmap kegiatan kami. Kesimpulannya yaitu, jadi begitulah proyek yang akan kami lakukan. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, tindakan pelanggaran hukum dan Pancasila yaitu pencurian kendaraan bermotor, terutama di Desa Hegarmanah, bisa terus berkurang sehingga masyarakat pun tidak perlu resah lagi dan kesadaran hukum masyarakat juga bisa ditingkatkan.